تنزيل من رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan beberapa faidah, nasihat, fadilah terkait menuntut ilmu agama. Sebagaimana dalam hadis yang telah kita sebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib atas setiap muslim, laki maupun perempuan. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu din, ilmu kitabullah, ilmu tentang sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sekian ilmu-ilmu dalam agama sangat banyak sekali. Ada ilmu bahasa Arab, ada ilmu qiraah, ada ilmu hadis, ada ilmu tafsir, ada ilmu fikih. Ya. Dari sekian cabang-cabang ilmu, termasuk ilmu yang paling utama untuk dipelajari adalah tentang tafsir kalamullah, firman-firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Namun ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tentunya setiap cabang ilmu itu memiliki dasar-dasar yang sepantasnya ketika seorang ingin mempelajari suatu cabang ilmu, hendaklah masing-masing kita mengetahui dasar-dasarnya dulu. Sehingga ketika kita mendalami ilmu tersebut, seorang muslim akan memahami ilmu yang dia pelajari dengan sempurna. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, inna minal muhim fi kulli fannin an yata'allamal mar'u min usulihi. Sangat penting bagi setiap orang yang ingin mempelajari dari setiap cabang-cabang ilmu, terkhusus dalam cabang-cabang ilmu agama, agar dia mempelajari dasar-dasarnya dulu. Ma yakunu aunan lahu ala fahmihi, agar dia akan terbantu untuk memahami ilmu yang nanti akan dia pelajari. Liyakuna ilmuhu mabniyan ala ususin qawiyatin wa da'aimi rasikhah. Tujuannya juga ketika seorang tahu dasar-dasarnya,
maka ilmu yang nanti dia akan pelajari itu terbangun di atas dasar-dasar yang kuat, dengan tiang-tiang yang kokoh. Sampai disebutkan oleh para ulama, man hurimal usul hurimal usul. Kalau orang itu terharamkan, terhalangi untuk memahami dasar-dasarnya, dia terlarang, dia terhalangi memahami dasar-dasar suatu ilmu, maka dia akan terhalangi untuk memahami tujuan dari ilmu yang akan dia pelajari. Ya, maka penting sekali ketika orang mempelajari suatu ilmu untuk mempelajari dasar-dasarnya. Wa min ajalli fununil ilmi bal huwa ajalluha wa asrafuha ilmu tafsir alladhi huwa tabyinu ma'ani kalamillah. Dan sekian cabang-cabang ilmu yang termulia, teragung adalah ilmu tafsir, yang di situ akan menjelaskan tentang makna-makna kalamullah. Nanti kita akan mempelajari beberapa hal, seperti apa itu Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu apa? Kan kita ini temanya tafsir Al-Quran, ya enggak? Al-Quran itu apa? Kapan turunnya Al-Quran? Apa itu madani, apa itu makki? Di dalam Al-Quran biasanya kita baca surah madaniyah, surah makkiyah. Apa maksudnya? Kemudian bagaimana turunnya Al-Quran, mulai turunnya, proses turunnya, apa itu wahyu? Ya, wahyu itu apa? Kemudian bagaimana penulisan Al-Quran kok bisa sampai kepada kita di zaman yang sangat jauh dari zaman Rasul. Ya, nanti akan kita pelajari secara global sebagai dasar untuk kita mempelajari tafsir bermodal dasar-dasar yang akan kita dalami, akan kita pelajari. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama, al-ulum ba'duha afdal min ba'din. Sebagian ilmu itu lebih utama dari sebagian ilmu yang lain. Fal ilmu billah afdalu minal ilmi bi khalqihi. Ilmu yang mempelajari tentang Allah itu lebih utama daripada ilmu yang mempelajari tentang makhluk-makhluknya. Walihada kanat ayatul kursi afdala ayatin fil Quran. Oleh karena ini ayat kursi di dalam Al-Quran, dari sekian ayat, ayat kursi itu adalah ayat termulia di dalam Al-Quran. Kenapa ayat kursi adalah ayat yang termulia? Li'annaha sifatullah. Karena di dalam ayat kursi itu terkandung tentang sifat-sifat Allah. Dalam ayat kursi, disitulah sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan. Sehingga dia adalah ayat paling agung di dalam Al-Quran. Wa kanat qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Demikian pula surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu samad, dan seterusnya. Itu juga adalah surat yang menandingi seperti sepertiga Al-Quran. Jadi surat Al-Ikhlas itu menandingi, setara dengan sepertiga Al-Quran. Bagaimana bisa? Li'anna al-Qur'ana thalathatu athlas.
Karena secara global Al-Quran itu terbagi menjadi 3. Thuluthun tauhid, sepertiga bagian pertama adalah tauhid, tentang tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah, dalam rububiyahnya, dalam sifat-sifat dan nama-namanya. Sepertiga Al-Quran membahas itu, membahas tentang tauhidullah, pengesahan seorang hamba kepada Allah. Sepertiga yang kedua Al-Quran itu adalah qasasun, kisah-kisah. Kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Adam, kisah Nabi Musa, ya, kisah Nabi Isa, kisah para nabi-nabi dan rasul, kisah Nabi Muhammad SAW. Itu sepertiganya. Sepertiga yang terakhir adalah amrun wa nahyun, tentang syariat, perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang sholat, puasa, zakat, haji, amar ma'ruf nahi mungkar, larangan-larangan Allah, tidak boleh makan ini, ya, tidak boleh melakukan hal ini, hal itu. Itu sepertiga yang terakhir. Di Al-Quran itu secara umum terbagi menjadi 3 bagian. Tentang tauhid, tentang Allah. Kemudian sepertiga kedua adalah tentang kisah-kisah. Kemudian sepertiga yang terakhir adalah tentang syariat, tentang perintah dan larangan. Dan tauhid sepertiga dari Al-Quran itu adalah afdalu min ghairihi, yang paling utama dari bagian yang selainnya. Ada 3 bagian: tauhid, kisah-kisah, dan tentang perintah dan larangan. Tauhid ini adalah bagian yang paling utama. Dan surat Al-Ikhlas semuanya itu tentang tauhid. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah Maha Esa, tauhid. Allahus Samad, Allah tempat bergantung, tentang tauhid. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan, tentang tauhid. Jadi Al-Ikhlas itu semuanya tentang tauhid. Maka disebutkan oleh para ulama, Al-Ikhlas itu seperti sepertiga Al-Quran, karena pembahasannya adalah pembahasan tauhid. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya dari ilmu-ilmu yang kita pelajari, paling utamanya adalah kalamullah. Lebih utama lagi adalah tentang sifat-sifat Allah, yaitu tentang tauhid. Dari sekian bagian-bagian di dalam Al-Quran. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin. Kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin itu adalah kitab ringkasan dari sebuah kitab yang berjudul Minhajul Qasidin li Ibnul Jauzi. Al-Imam Ibnul Jauzi memiliki kitab judulnya Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin itu ringkasan dari Ihya Ulumuddin, karya Al-Imam Ghazali. Di situ masih banyak di dalam kitab Ihya Ulumuddin hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang dhaif, kisah-kisah yang dhaif. Kemudian oleh Ibnul Jauzi, karena kitab itu bagus, diringkas menjadi judulnya Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin yang ditulis Ibnul Jauzi, ringkasan dari Ihya Ulumuddin, itu juga masih banyak hadis-hadis yang dhaif. Diringkas lagi oleh Ibnu Qudamah, jadi kitab kecil. Jadi kitab yang besar, kecil. Itu kitabnya sangat-sangat bagus. Yang terbagi menjadi 4 bagian. Ada yang membahas tentang ibadah, membahas tentang adat istiadat manusia, ada yang membahas tentang hal-hal yang menghancurkan,
dan ada yang membahas tentang hal-hal yang menyelamatkan. Jadi terbagi menjadi 4. Imam Ibnu Qudamah setelah meringkas kitab Minhajul Qasidin yang berjudul kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, ringkasan dari kitab Minhajul Qasidin. Di situ beliau menyebutkan ilmu itu terpuji terbagi menjadi 2. Al-ulum al-mahmudah tanqasimu ila qismain. Ilmu-ilmu yang terpuji itu terbagi menjadi 2. Al-awal yang pertama, ilmu yang terpuji mahmudun ila aqsa ghayatihi. Ilmu yang sudah mencapai puncak pujian. Orang yang mempelajarinya maka dia telah mempelajari sesuatu yang sudah mencapai puncak pujian. Wa kullama kana aktsara kana afdhala wa ahsan. Semakin banyak dia pelajari, semakin dia banyak dia dalami ilmu tersebut, maka itu lebih utama. Jika ada Bapak Fulan dan Bapak Alan, sama memiliki ilmu agama yang banyak, tapi si bapak yang pertama ini memiliki ilmu yang jenisnya yang pertama ini, ilmu yang sudah mencapai puncak pujian. Semakin banyak dia pelajari, semakin dia dalami, semakin dia kuasai, maka semakin utama. Apa itu? Wa huwa al-ilmu billah, yaitu ilmu tentang Allah, wa sifatihi, sifat-sifat Allah, wa af'alihi, perbuatan-perbuatan Allah, wa hikmatihi fi tartibil akhirati ala dunia. Ilmu tentang hikmah, kenapa Allah lebih memprioritaskan negeri akhirat daripada negeri dunia. Ilmu yang berkaitan dengan itu semakin dipelajari, semakin banyak didalami, maka itu lebih utama. Ya, di sana ada ilmu-ilmu yang terpuji, tapi belum sampai mencapai puncak pujian. Fa inna hadza ilmun matlubun li dzatihi. Ini adalah ilmu yang dituntut pada zatnya untuk dipelajari. Seorang hamba, seorang manusia yang kita ini diciptakan oleh Allah, semata-mata nikmat dari Allah kita diciptakan, bukan dengan usulan, bukan dengan hasungan, kita tiba-tiba muncul di dunia ini. Iya apa enggak? Lahir bulan sekian, tanggal sekian, tahun sekian, kita lahir. Sebelum itu kita tidak ada. Kita diciptakan oleh Allah. Maka kita diciptakan oleh Allah memiliki tujuan yang besar. Salah satunya adalah kita mempelajari siapa itu Allah, siapa Rabb kita, apa hak-hak yang harus kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ilmu yang dituntut oleh Allah kepada kita untuk kita pelajari. Wa tawassulu bi ila sa'adatil akhirah. Karena itulah yang bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan di negeri akhirat. Ya, ada orang yang pinter dalam bidang informatika, dalam bidang matematika, bidang kedokteran, pinter sudah mencapai level tertinggi dalam ilmu yang dipelajari. Ya. Yang menjadi pertanyaan, apakah itu menjamin kebahagiaan dia di akhirat? Kita belum tahu. Bisa jadi itu semata-mata untuk mengisi waktu dia, ingin menjadi sukses di dunia, untuk mendapatkan uang yang banyak, ingin mendapatkan titel yang hebat, ingin mendapatkan pamor di tengah masyarakat, agar menjadi tokoh di tengah masyarakat. Kan itu biasanya kan ya. Berbeda dengan ilmu tentang Allah yang kita pelajari. Karena ketika orang mempelajarinya, pasti itu akan mengantarkan seseorang menuju kebahagiaan di negeri akhirat. Sebagaimana kisah yang pada pertemuan yang lalu, Imam siapa kemarin? Al-Fudail bin Iyad, ya.
ketika mendengarkan ayat, satu ayat dari ayat-ayat Allah. Seorang preman, tukang begal bisa taubat. Apakah dengan ilmu dunia? Tidak. Tapi dengan ilmu agama tentang Allah. Firman Allah, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah datang waktunya, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, hati-hati mereka khusyuk takut kepada Allah. Ketika mendengar ayat itu, beliau langsung bertobat. Bertobat, hijrah ke negeri Mekah, tinggal di Masjidil Haram, belajar ilmu agama sampai menjadi alim ulama. Ya. Maka ilmu agama, terkhusus ilmu tentang Allah, tentang tauhid, pasti ilmu yang dipelajari itu akan mengantarkan seorang hamba menuju kebahagiaan di negeri akhirat. Wa huwal bahrul ladzi la yudraku ghauruhu. Dan itu adalah ilmu yang seperti lautan, tidak bisa dijangkau dasarnya. Wa innama yuhawwimul muhawwimun ala sawahilihi wa atrafihi biqadri ma tayassara lahum. Hanyalah manusia itu mengambil dari ilmu tentang Allah, itu hanya mengambil sebatas air laut yang di pinggir-pinggirnya. Nah, misalnya kita bawa ember, bawa gayung, ngambil ilmu tentang Allah, tentang tauhid, itu cuma di sebatas pinggir-pinggirnya itu, lautan yang sangat luas. Kita hanya sebatas ngambil air yang berada di pinggir-pinggir pantai. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang akhirat itu sangat-sangat luas sekali. Ya. Para ulama yang sudah menghabiskan umur mereka sejak muda sampai tua renta, mereka masih belum sampai puncak ilmu dalam agama, masih belum. Makanya Allah mengatakan wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Setiap orang yang alim, di atasnya pasti ada yang alim. Setiap orang yang pandai, di atasnya masih ada yang lebih pandai. Terus itu, sepandai-pandainya ulama, sehebat-hebatnya seorang alim, masih ada di atasnya level yang lebih tinggi. Nah, ini sebagai ibrah bagi kita. Sepandai-pandainya kita belajar, ya, masih ada di atas kita itu orang yang lebih pandai. Di atasnya langit masih ada langit. Kita sudah pintar sekali, merasa hebat, merasa ujub, berbangga diri, ilmu saya sudah banyak, ya, bahasa Arab saya sudah fasih, lancar, pelajaran ini sudah paham, ini paham. Mungkin di sana ada hamba-hamba Allah yang masih belum sampai derajat kita. Maka Allah menegur, di atas orang yang alim masih ada yang alim. Ya. Maka seorang hamba itu hanyalah sebatas mengambil dari air laut itu sedikit, seperti mengambil air di tepi-tepi laut. Ya, biqadri ma tayassara lahum. Sebatas apa yang mudah bagi mereka. Kita ngaji 24 jam. Ya, kita lihat, kita kan sibuk, pagi kerja, siang kerja, ya, sore pulang, capek istirahat. Maghrib baru belajar. Habis maghrib, isya selesai, pulang ke rumah, keluarga kita bercengkrama, ya, tidur, besok lagi kerja. Dari sekian kegiatan kita, mayoritasnya bukan diisi dengan ilmu. Ya, Banda. Padahal ilmu itu sangat-sangat luas. Sampai disebutkan oleh para ulama, ilmu itu tidak akan memberikan kamu, tidak akan memberikan sedikit bagiannya kepada kamu, sampai kamu memberikan segalanya untuk ilmu. Yang disebutkan oleh Ibnu Jamaah di dalam kitab Tadhkirah As-Sami', ilmu itu tidak akan memberikan bagian sedikitnya sampai kamu itu memberikan dirimu seluruhnya untuk ilmu. Ya. Apalagi bagi orang-orang yang meluangkan waktunya hanya sebatas yang dia mampu, maka sangat-sangat jauh dari
kata orang itu pandai sekali, enggak. Masih ada orang-orang yang lebih pandai. Semua dari kita ini, kita semua, masih banyak sekali orang-orang yang jauh di atas kita. Ya, ini nasihat agar kita bertawadhu. Ketika kita sudah belajar cabang-cabang ilmu, sudah bertahun-tahun belajar, jangan sampai membuat kita merasa sombong, merasa hebat dengan orang-orang yang baru belajar. Ini adalah ilmu yang sudah mencapai puncak pujian. Bagian yang kedua adalah al-ulum allati yuhmadu minha illa miqdarun makhsus. Ilmu yang terpuji dipelajari oleh seorang hamba itu terpuji. Tapi ilmu tersebut terpuji dengan kadar tertentu. Seperti apa? Wahiyallati dzakarnaha min furudil kifayat. Yaitu ilmu-ilmu tentang fardu kifayah. Jadi ilmu-ilmu itu ada yang wajib ain kita pelajari. Bagaimana sholat, wajib seorang muslim belajar. Bagaimana wudhu, wajib seorang belajar. Ibadah-ibadah yang kita beribadah kepada Allah, wajib kita tahu. Wajib setiap orang belajar. Ada di sana ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu disebutkan oleh para ulama, idza qama bihi man yakfi saqatal itsmu anil baqi. Idza qama bihi man yakfi. Apabila sudah ditegakkan oleh sebagian orang, maka saqatal itsmu anil baqi. Gugur dosa dari orang-orang yang lain. Kalau kita kan biasanya masyarakat kita fardu kifayah itu adalah pokoknya ada yang ngerjakan gugur dosa dari kita, gitu ya. Maka itu kurang. Yang benar adalah idza qama man bihi yakfi. Idza qama bihi man yakfi. Apabila ada orang yang menegakkan cukup jumlahnya. Jumlahnya cukup. Maka baru gugur dosa-dosa itu dari orang yang lain. Seperti apa sih ilmu yang sifatnya fardu kifayah? Satu, ilmu qiraah, ilmu tahsinul qiraah tajwid. Orang belajar ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Ya, tidak wajib ain, enggak. Orang yang enggak belajar itu enggak berdosa. Tapi kalau dia belajar itu termasuk keutamaan yang besar. Karena masih ada kalimat fardu di situ. Beda dengan sunnah. Ada amalan sunnah, ada amalan fardu. Ini masih fardu betulnya, fardu tapi kifayah. Ketika sudah dikerjakan oleh sebagian orang yang jumlahnya cukup, maka gugur dosa dari orang-orang yang lain. Disebutkan oleh para ulama, selama orang itu membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat sesuai dengan huruf-hurufnya, tidak merubah huruf satu ke huruf yang lain, maka enggak apa-apa, enggak berdosa. Tapi kalau sudah merubah huruf, membaca dengan merubah huruf, ini yang enggak boleh. Ya, di sana kan ada pelajaran tajwid, itu ada sifat-sifat huruf. Kemudian makharijul huruf, ya. Sifat-sifat huruf, misalnya huruf ta. Ta itu ada hamesnya, keluar nafas. Ada nafas yang keluar. Ka juga sama. Ka. Iyaka na'budu. Iyaka ada hamesnya. Ketika ada orang membaca Quran tidak ada hamesnya, boleh apa enggak? Jawabannya boleh. Ya. Karena membaca dengan sempurna tajwidnya, sifat-sifatnya itu adalah termasuk bagian fardu kifayah atau termasuk sunnah ketika orang membaca dengan sifat-sifat huruf. Mempelajarinya fardu kifayah, menerapkannya itu sunnah. Ya, tidak wajib. Yang haram, yang tidak boleh, yang wajib bagi seorang itu ketika membaca Quran harus menerapkan hukum atau huruf-hurufnya sesuai dengan kalimatnya. Sin dibaca sin, a dibaca a. Ya. Loh, memang adakah orang yang membaca di luar huruf-hurufnya? Ya ada.
ketika membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha, kan gitu ya, pakai zal ya. Bacanya pakai jim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha gitu. Nah, kan enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena merubah huruf. Ya. Ketika huruf itu berubah, maka maknanya berubah. Itu yang tidak boleh. Misalnya takbiratul ihram itu hukumnya apa? Hah? Oh, bukan wajib, rukun. Kalau enggak takbiratul ihram, enggak sah salatnya. Ketika takbir pertama itu loh, rukun itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wakbar, wakbar. Disebutkan oleh para ulama ketika orang baca Allahu Akbar maka enggak sah. Kenapa? Karena sudah berubah. Takbir itu Allahu Akbar. Artinya apa? Allahu Akbar. Allah Maha besar kan itu. Kalau dibanti Allah sambil khusyuk ini. Allahu Akbar. Pakai wah. Wah itu artinya apa? Wah. Hah? Dan. Tidak ada dan di situ. Ya, disebutkan oleh para ulama ketika orang baca Allahu Akbar dengan Allahu Akbar maka berubah maknanya. Dan dia sholatnya tidak sah. Padahal itu takbiratul ihram kuncinya sholat. Sholat itu adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, di dalamnya dengan zikir-zikir yang khusus yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, ini termasuk fardu kifayah. Kemudian termasuk fardu kifayah adalah ilmu bahasa Arab. Ya, bahasa Arab itu termasuk fardu kifayah. Ketika sudah ada sebagian orang yang jumlahnya cukup mempelajari, maka gugur dosa dari yang lainnya. Misalnya jumlahnya cukup ini seperti apa? Nah, Indonesia ini kan luas ya. Misalnya ada orang belajar tajwid, belajar bahasa Arab hanya di kota Aceh sana. Aceh sana. Ya, segelintir orang di Aceh di pojok sana. Apakah mencukupi bagi seluruh penduduk negara Indonesia? Ya tidak mencukupi. Ya, maka belum itu ditegakkan dengan jumlah yang yakfi, jumlah yang cukup. Ya, mengantarkan jenazah, sholat jenazah, menguburkan itu fardu kifayah. Jumlahnya harus cukup. Kalau satu orang kira-kira bisa enggak? Mandiin sendiri, nyolati sendiri, membawa ke kuburan sendiri, ngubur sendiri. Kira-kira ada gitu. Sulit, berat. Ya, maka fardu kifayah itu harus ditegakkan oleh sebagian jumlah orang yang jumlahnya cukup. Ya, minimal dalam kota, dalam satu kota itu ada yang mempelajari, ada yang mengajarkan. Termasuk fardu kifayah itu apa? Ilmu dunia. Ilmu kedokteran, ilmu matematika, disebutkan ilmu hisab, ilmu tip, ilmu kedokteran, ilmu tentang perindustrian, ilmu tentang tekstil, pembuatan pakaian, ya, ilmu tentang pertanian, itu semuanya termasuk fardu kifayah. Ya. Mungkin sebagian kita tidak tahu, disebutkan oleh para ulama, itu termasuk ilmu fardu kifayah. Ketika orang mempelajarinya karena Allah, ikhlas karena Allah, maka dia dapat pahala. Ya. Tetapi ini masuk jenis yang kedua tadi. Apa? Terpuji dengan apa? Batas tertentu. Kalau sudah mempelajari bahasa Arab, melampaui batas, semua kitab bahasa Arab dipelajari. Padahal hajat kita mempelajari bahasa Arab itu tujuannya apa sih? Agar mengerti apa? Ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, gitu kan?
tahu i'rab, tahu bina, apa itu mabni, apa itu mu'rab, apa itu maf'ul bihi, apa itu fa'il, apa itu mubtada, apa itu khobar. Sebatas dia sudah memahami secara global ilmu nahwu, ilmu sorof, sudah. Ya. Ketika melampaui batas, umur dia sejak muda sampai tua dihabiskan untuk bahasa Arab, maka ini tidak terpuji. Yang terpuji itu adalah ketika ilmu ini jenisnya yang kedua dipelajari sesuai kebutuhan. Ya, kalau sudah bisa memahami ayat-ayat Allah, memahami hadis-hadis Rasulullah, bahasa Arab yang dia pelajari, ya sudah, berhenti. Pelajari ilmu-ilmu yang lain. Ilmu qiraah juga sama. Ilmu qiraah itu luas sekali. Panjang sekali. Ada yang tipis, ada yang ikro. Ikro itu kan yang hitam itu untuk pemula. Di sana ada yang luas lagi. Penjelasannya dengan bahasa Arab. Lebih luas lagi, ada yang tipis, ada yang tebal. Ada yang bentuknya syair-syair. Ya. Maka ketika seorang itu sudah mempelajari, bacaannya bagus, qiraatnya bagus, ya, maka sudah cukup. Jangan sampai mendalam-dalami, habis umurnya, tapi ilmu-ilmu yang lain yang lebih penting tidak dia pelajari. Demikian pula ilmu-ilmu tentang bidang ilmu umum, tentang ilmu duniawi. Ketika seorang itu belajar, terpuji, dan itu termasuk bagian dari fardu kifayah, kita manusia harus mempelajarinya. Bayangkan kalau tidak ada orang yang mempelajari ilmu membuat baju misalnya. Kira-kira manusia ini hidup nggak pakai baju kan gitu? Seperti zaman-zaman dulu. Pakai apa, orang Papua itu pakai apa sana? Koteka kan gitu ya. Nggak tahu. Teknologi di sana belum tahu, belum masuk teknologi ke sana. Ya, terbuka auratnya. Maka ketika seorang tidak ada yang mempelajari, maka berdosa semuanya. Ya, dipelajari sesuai dengan kebutuhan. Demikian pula ilmu matematika. Ilmu matematika sampai tinggi, rambutnya sampai putih ke belakang semuanya ini. Ya kan ada yang rambutnya sampai ke belakang semua ini. Pelajari sampai meninggal dunia, mati mempelajari ilmu matematika. Tidak terpuji. Di sana masih ada ilmu-ilmu yang lebih mulia tentang sifat-sifat Allah. Bahkan kalau kita mempelajari tauhid, kita itu masih mengambil ilmu itu seperti ngambil air di tepi lautan. Belum semuanya. Ya, maka ilmu yang kedua ini terpuji tapi dengan batas tertentu. Disebutkan oleh beliau, fa inna fi kulli ilmin minha iktisaran waqtisadan wastiqsaan. Setiap ilmu dari fardu kifayah ini adalah dengan seperlunya. Pertengahan, iktisadan itu pertengahan. Ya, tidak sampai melampaui batas. Kalau melampaui batas maka tidak terpuji. Seorang habis umurnya, waktunya di situ. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menasihati, fakun ahada rajulain, wahai manusia, wahai saudaraku, jadilah kamu salah satu dari dua jenis orang. Kamu jadilah salah satu dari dua jenis orang. Baik yang pertama, atau pilihlah kamu jadi orang yang jenis kedua. Satu, imma mazghulan binafsika. Jadilah kamu orang yang sibuk dengan dirimu sendiri. Ini nasihat dari beliau. Setelah menjelaskan ilmu yang terpuji, beliau menyebutkan, jadilah kamu salah seorang dari dua jenis orang. Satu, boleh kamu memilih, jadilah kamu orang yang sibuk dengan dirimu sendiri. Kamu itu sibuk dengan dirimu sendiri. Mengisi waktumu untuk memperbaiki diri. Kamu habiskan hidupmu untuk memperbaiki dirimu. Atau kamu memilih jalan yang kedua, mutafarrighan li ghairika ba'dal faraghi min nafsika. Jadilah kamu orang yang sibuk memperbaiki orang lain setelah kamu selesai memperbaiki dirimu. Ya. Jadilah kamu salah satu dari dua jenis orang. Orang yang sibuk dengan dirinya sendiri
atau orang yang sibuk dengan orang lain tapi setelah selesai dari dirinya sendiri. Wa iyyaka, hati-hati, antastaghila bima yuslihu ghairaka qabla islahi nafsika. Hati-hati kamu itu sibuk memperbaiki orang lain sebelum kamu memperbaiki dirimu sendiri. Ya, ini nasihat untuk kita semua. Jangan sampai kamu itu sibuk ngomong tentang orang lain, sibuk memikirkan orang lain, padahal kamu lupa dengan dirimu sendiri. Wastaghil bi islahi batinika wa tathhirihi minas sifati dzamimah kal hirsi wal hasadi war riya'i wal ujubi qabla islahi dzahirika. Sibuklah kamu, sibukkan dirimu untuk memperbaiki batinmu. Sucikan batinmu dari sifat-sifat tercela. Hirs itu ambisi terhadap dunia, hasad, iri, dengki, riya, ingin dipuji, ujub, berbangga diri, sombong. Sebelum kamu memperbaiki zahirika, ya, perangai atau luaran casingmu itu sebelum kamu perbaiki dulu yang ada di dalam hatimu. Nah, sebagian orang itu sibuk dengan casingnya, ya, perawatan, bajunya, penampilannya bagus, ya, kalau sabunan dengan sabun tertentu yang mahal, skincarean, laki-laki kan banyak, sebagian anak-anak itu kan pakai skincarean. Memperbaiki yang luar tapi dalamnya naudzubillah min dzalik masih penuh dengan sifat-sifat yang tercela, sombong, riya, ujub, hasad. Beliau menasihati, sibukkan dirimu untuk memperbaiki batinmu yang ada di dalam hati dari sifat-sifat yang tercela sebelum kamu memperbaiki casingmu, luaranmu. Fa'ilam tatafarragh min dzalik fala tastaghil bi furudil kifayat. Kalau kamu tidak bisa sibuk dengan hal-hal yang wajib ain, hal-hal yang bisa memperbaiki hatimu, ya, tentang ilmu-ilmu yang wajib dipelajari, kamu tidak bisa sibuk di situ, maka kamu jangan sibuk mempelajari yang fardu kifayah. Mulai dulu dari hal-hal yang wajib kita pelajari, yang wajib untuk kita ketahui sebelum kita masuk pada fardu kifayah. Fa inna fil khalqi katsiran yakumuna bidzalik. Banyak orang melakukan hal itu. Fa inna muhlika nafsihi fi talabi islahi ghairi safih. Karena orang yang memperbaiki orang lain dengan mengorbankan dirinya, maka orang itu orang dungu. Ya benar. Dia memperbaiki orang lain tapi lupa dengan dirinya. Maka orang itu adalah orang dungu. Dipermisalkan oleh beliau, wa mathaluhu mithlu man dakhalat al-aqarib tahta thiyabihi wa yadhubbu dzubabu an ghairihi. Permisalannya itu adalah seseorang yang di dalam pakaiannya ada kalajengking banyak sekali. Di dalam pakaiannya ada kalajengking, ada hewan-hewan berbisa, kelabang, wa huwa yadhubbu dzubaba an ghairi, tapi dia sibuk mengusir lalat dari orang lain, sibuk mengusir lalat dari wajah orang lain, dari pakaiannya orang lain, sibuk. Di dalamnya itu banyak kalajengking, banyak kelabang, ya. Maka orang yang seperti itu adalah orang yang dungu, orang yang bodoh. Yang terakhir sebagai penutup, fabtadi bi kitabillah, maka mulailah kamu mempelajari kitabullah, Al-Qur'an, tafsir. Tsumma bi sunnati rasulihi, kemudian pelajarilah sunnah Rasul, ajarannya Rasul SAW. Tsumma bi ulumil Qur'an, kemudian ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Qur'an, dari tafsirnya, dari nasikh wa mansukh. Nasikh itu adalah ayat-ayat yang menghapus, wa mansukh ayat-ayat yang sudah dihapus, ayat-ayat yang menghapus
dan ayat-ayat yang dihapus. Ada di dalam Quran, nanti kita pelajari juga sebagai dasar. Di sana ada ayat-ayat yang hukumnya dihapus, tapi ayatnya masih ada. Ada ayat-ayat yang ayatnya dihapus, lafadznya, tapi hukumnya masih ada. Itu di dalam Al-Quran, nanti kita akan pelajari. Wa muhkamin wa mutasyabih. Di sana ada ayat-ayat yang jelas, yang tegas, ada yang mutasyabih, yang masih samar-samar. Maka mulailah dari Al-Quran, kemudian sunnah, kemudian mulailah kamu mempelajari tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Dari tafsir, ayat yang menghapus dan yang dihapus, ayat yang muhkam, yang jelas, dan yang lainnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari apa itu Al-Quran. Ya, kita sudah tahu dari ilmu-ilmu yang sangat banyak itu, yang paling mulia adalah kalamullah, sifat-sifat Allah. Al-Quran itu adalah ilmu yang paling utama untuk dipelajari. Dan itu adalah ilmu yang sudah mencapai puncak pujian. Sebanyak apapun dia belajar, tidak tercela. Berbeda dengan fardu kifayah tadi, ketika sudah melampaui batas, maka tidak terpuji. Nanti kita akan pelajari apa itu Al-Quran yang sudah kita kenal, sering kita baca. Dan apa itu wahyu. Naktafi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Naktafi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.